nanti ada yang perlu didiskusikan atau dibahas, nanti saya nanti akan menyampaikan semua terlebih dahulu. Dan nanti kalau ada diskusi yang kiranya belum paham atau perlu diperjelas, maka bisa diaturkan setelah pembahasan selesai, biar waktunya tidak tersita banyak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Konsep pembelajaran SDIT Insan Mulia 2021-2022. Hari ini 14 Agustus 2021. Lanjut, Ustazah Mala. Slide selanjutnya, Ustazah Mala. Ya, ya Bunda, sambil menunggu dasar. Kalau untuk kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 itu sudah dilaksanakan TMT terlebih dahulu. Sebenarnya konsepnya itu pekan kemarin hari Senin kita sudah melaksanakan TMT karena pertimbangan biarkan kelas 1 terutama yang TMT secara kesehatan selama 14 hari. Apabila tidak ada suatu hal yang signifikan sehingga pelaksanaan TMT untuk gelombang kedua terutama kelas 2 ini insya Allah tanggal 16 Agustus akan segera dilaksanakan hari Senin. Dan ini rapat kerja SDIT Insan Mulia dasarnya tanggal 5 sampai 11 Juli 2021. Hasil survei Bapak Ibu, alhamdulillah hasil survei yang Bapak Ibu laksanakan sudah direkap dan mayoritas yang Bunda wali murid kelas 2A, 2B, 2C mayoritas mengendaki TMT. Dan dengan begitu hari ini kita sosialisasi konsep TMT itu seperti apa. Terus kemarin sudah ada instruksi Bupati nomor 6 tahun 2021, sudah ada legalitas formal untuk satuan pendidikan terutama SD, khususnya SDIT, ini bisa menjalankan TMT terbatas. Lanjut Ustazah. Itu dasar hukumnya, kenapa kita melaksanakan TMT untuk tanggal 16 ke depan. Landasan hukumnya, rapat kerja, instruksi Bupati, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada kelas 2C. Oke. Wah. COVID-19, pendidikan harus memperhatikan dan mempertimbangkan jadwal pembelajaran, jumlah hari dalam seminggu, dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan pembagian belajar atau model shift yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun warga satuan pendidikan. Pada tahap awal ditetapkan dalam belajar di sekolah adalah selama 3 jam belajar tanpa istirahat. Ya, berarti 3 jam berturut-turut tanpa ada istirahat, menghindari kerumunan. Lanjut. Selanjutnya, orang tua atau wali peserta didik tetap dapat memilih bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau akan melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah BDR dengan mendatangani surat pernyataan. Kalau yang tidak mau TMT boleh daring, ya. Kayak Bunda, misalkan lingkungannya masih dalam kondisi zona merah. Kalau lihat instruksi Bupati, Pekalongan sudah level 3, sudah tidak level 4 lagi. Dari itu boleh melaksanakan satuan pendidikan, terutama SDIT, melakukan PTMT. Selanjutnya, apabila verifikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko, maka satuan pendidikan wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka
kembali melaksanakan kegiatan PDR. Barangkali suatu saat ada kluster baru, maka kebijakan itu akan diubah. Lanjut, Ustazah. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Kondisi kelas Ayah Bunda hari ini sudah disetting untuk semua kelas dari tanggal 16 Agustus mulai TMT. Ini sudah disemprot, sudah diatur ruangannya, dan tempat cuci tangan sudah ditambahi sehingga ketika siswa masuk itu dalam kondisi sudah siap, ya, dengan jarak minimal 1,5 meter atau maksimal 14 peserta didik per kelas. Kelas 2 jumlahnya 28, ya, dibagi 14 peserta. Jika peserta didik yang hadir tatap muka melebihi jumlah maksimal 10% maka dibagi menjadi 14. Ya. Misalnya 1 hari tatap muka, 1 hari PDR, atau 1 sesi bagi atau 1 sesi siap sesuai dengan kondisi ruangan kelas dan sumber daya sekolah masing-masing. Kalau SDT yang sudah berjalan, separuh itu TMT, separuh lagi daring pakai Google Meet seperti biasa. Kalau shift-shiftan nanti satu ruangan, kalau nanti peluang untuk penularan itu akan semakin meningkat karena sisa bekas anak-anak yang pagi ditambahi dengan siang shift kedua ini sangat berbahaya. Maka dari itu 1 hari cukup 1 kelompok pembelajar, nanti dilanjutkan besok pagi. Dan bentuknya seperti apa nanti per kelas akan mengeser kelompok, dan jadwal bergilirnya itu seperti apa nanti akan dibahas di per kelas, akan disosialisasikan. Selanjutnya, Ustazah. Yang kedua, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas 3 jam. Ini sudah 3 jam itu sudah pertimbangan yang cukup panjang Ayah Bunda, karena banyak kepentingan di situ, terutama untuk pembelajaran Quran, tema, dan ngapel. 3 elemen itu dengan waktu yang terbatas itu biar hak-hak anak-anak itu tidak terabaikan, terutama pembelajaran Quran itu wajib, tema itu wajib, dan mata pelajaran yang mapel itu pun wajib. Nah, Senin sampai Kamis 2 hari. Gelombang pertama misalkan ini gambaran untuk yang absen 1 sampai 14 hari Senin, terus 15 sampai 28 hari Selasa, terus kembali hari Rabunya absen 1 sampai 14, dan yang terakhir hari Kamis absen 15 sampai 28. Ini gambarannya seperti itu, ya. Kenapa? Mungkin di antara kelas 3 kelas itu ada yang menerapkan absen sampai 14 itu hari Senin dan hari Selasa berturut-turut. Mungkin punya pertimbangan, tapi ini diberikan leluasa untuk per kelas, ya, model-model seperti itu, dan saya yakin tidak terlalu signifikan untuk perubahan pembelajaran. Lanjut, Ustadz, ya. Nah, untuk hari Jumat tetap daring Ayah Bunda, karena itu hari Jumat itu ada pembelajaran tidak begitu banyak, kan, cukup ada kalau kemarin Jumat kemarin ada bina pribadi Muslim, bina pribadi Islami, terus berikutnya nanti ada pramuka, terus mapel. Ini karena waktunya hanya 1, kita hari Sabtu libur, sehingga Jumat itu kita sepakati untuk daring biar sama. Nah, nanti kalau waktunya daring
untuk bisa dikomunikasikan per kelas yang sudah berjalan seperti apa. Selanjutnya, Ustazah. Untuk yang 3, ini perilaku wajib. Ini nanti ayah bunda, anak-anak kami sebagai ustadz ustadzah akan melaksanakan peraturan yang sangat ketat. 3 jam di sekolahan itu kita berlakukan memang disiplin dalam waktu 3 jam itu. Walaupun anak-anak masih usia kelas 2 dan kita berlakukan standar protokol kesehatan karena untuk kepentingan untuk keselamatan bersama. Sehingga nanti ada aturan-aturan yang cukup ketat yang kita akan lakukan karena kita sudah memberanikan kegiatan TMT di musim-musim seperti ini. Yang 3, perilaku wajib. Yang A, mengenakan masker. Ini misalkan ada yang nggak pakai masker, mohon bisa putar balik, beli di jalan atau ambil di rumah karena wajib. Dan walaupun SD itu menyediakan masker cadangan, tapi untuk membudayakan biar kita sudah terbudaya memakai masker, maka diusahakan membawa masker dari rumah. Yang B, cuci tangan pakai sabun. Kita sudah menyediakan tempat-tempat penambahan cuci tangan ya di depan kelas, dan itu wajib masuk ke ruangan kelas sudah cuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ini nanti di kelas tidak kita tinggal plong, tidak ada ustadz ustadzah, walaupun ada jam-jam yang pergantian dengan ustadzah Al-Quran atau ustadz apel, tapi kita tetap time di kelas menghindari kerumunan. Makanya nanti ayah bunda kita akan membagi tidak laki-laki kloter pertama atau perempuan semua kloter pertama atau sebaliknya, karena kalau kita kelompokkan perempuan semua ini nanti pada asik karena satu jenis sehingga mereka akan berkerumun, akan lebih cenderung potensi besar untuk berkerumun. Maka kita akan membagi sesuai, bisa jadi absen maka tidak melihat jenis kelamin atau sesuai dengan jilid PA. Nanti kebijakan di kelas masing-masing. Nah, yang D, menerapkan etika batuk bersin. Ini nanti kita akan ada kontrak belajar ya sebelum nanti pembelajaran, sosialisasi bagaimana bersin, bagaimana ketika kita mau keluar kelas dan sebagainya. Ini nanti kita memberikan aturan yang sesuai dengan standar protokol. Lanjut Ustazah. Nah, yang keempat, kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang A, sehat dan jika mengidap penyakit peserta harus dalam kondisi terkontrol. Ayah bunda sekali lagi, kalau ananda atau putra-putri bapak ibu dalam kondisi tidak fit, dilarang untuk berangkat sekolah. Lebih baik daring, walaupun masih bisa bertahan untuk melaksanakan pembelajaran. Contoh, pilek, flu ringan, apalagi flu berat sampai wahin-wahin. Ini kita mohon maaf, kita akan memulangkan karena untuk kepentingan bersama. Lebih baik ikut daring di rumah. Ustadz nggak ada yang ngomong, ini teknis dan sebagainya. Biar keselamatan bersama, ya kita agak keras kepada putra-putri ayah bunda yang kondisi tidak fit, lebih baik di rumah. Kecuali kalau kondisi normal, sempelenget misalkan, anget, misalkan habis minum obat, berangkat, nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi bencana seperti ini, walaupun hanya flu biasa, mohon ayah bunda untuk tidak memberangkatkan siswanya untuk TMT, lebih baik daring di rumah. Nah, B, tidak memiliki gejala COVID. Ini apalagi ya, demam, batuk, flu, sakit tenggorokan, sebagainya. Nah, seperti ini mohon kerjasamanya ayah bunda untuk keselamatan bersama. Karena apa, kondisi anak dan ustadz ustadzah itu, terutama ustadz ustadzah itu sudah ada komitmen kalau meriang atau sumeng
gunanya tidak begitu berat, sudah diizinkan untuk pembelajaran dari rumah. Kalau sudah tidak bisa pembelajaran, boleh digantikan dengan ustadzah lain. Intinya istirahat dulu beberapa hari, karena bisa jadi satu kelas atau satu rombongan orang tersebut kondisi imunnya berbeda-beda. Maka dengan begitu kita melakukan standar ketat untuk masalah kesehatan. Lanjut ustadzah. Protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa COVID ini standar dari pemerintah sebelum dan sesudah pembelajaran. Melakukan desinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan. Ini kita nanti akan melakukan penyemprotan berkala ya untuk ruangan, untuk lingkungan SDIT. Ini kita sudah berjalan. Memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas ya. Kita sudah standby, sudah siap menyambut kedatangan teman-teman kelas 2. Ya, selanjutnya memastikan ketersediaan masker. Ini sekolahan juga menyediakan. Tapi mohon kepada Ibu Bunda tetap memakai masker dari rumah. Selanjutnya memastikan suhu tubuh berfungsi dengan baik. Kita nanti mohon maaf kalau suhunya di 37 ke atas, kita akan memulangkan ayah bunda ya, putra putri biar istirahat di rumah dulu. Barangkali habis perjalanan jauh, sumbang dan sebagainya. Terus untuk suhu kita akan menulis grafik, nanti akan ketahuan dalam arti setiap hari misalkan Mas Darel nanti suhunya 35, kita tulis setiap hari, nanti ada rekapnya ya Bunda untuk sebagai laporan pada waktu kita pertanggungjawaban kepada kepala sekolah. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas. Ini kita pantau. Misalkan di sekolahan tiba-tiba ada si Ananda atau anak putra putri kita batuk-batuk, pilek secara tiba-tiba, dan ini nanti akan kita diskusikan, dan yang terakhir kita akan mengundang ayah bunda untuk menjemput ayah putra putrinya untuk dibawa pulang biar istirahat dulu. Walaupun hanya pilek biasa atau batuk biasa, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, hal seperti itu sangat sensitif. Selanjutnya, Ustazah, sebelum berangkat sekolah, wajib ini sarapan gizi seimbang, ya. Memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak memiliki gejala, menggunakan masker medis, membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Disediakan di tas ayah bunda masker cadangan. Kalau model seperti ini model seperti ini anak-anak biasanya kalau mantengnya terlalu keras itu putus. Bang saya sendiri itu sering ya baru ambil dari plastik sudah putus, apalagi anak-anak. Ini mohon di tasnya disediakan masker cadangan. Terus ada plastik yang untuk menaruh masker yang sudah selanjutnya sebaiknya membawa hand sanitizer ya, karena anak-anak kadang refleks menyentuh temannya, lari-lari, itu kadang walaupun kita sudah standby di situ menjaga mereka biar tidak berkerumun, kadang yang namanya kecil biasanya melakukan hal-hal secara spontan seperti itu. Maka dari itu untuk membersihkan tangan kita tetap membawa sanitizer. Membawa jajan dan minuman sesuai kebutuhan. Kita ayah bunda 3 jam pembelajaran, bukan kita mau ke piknik ya. Cukup membawa secukupnya, ya, cukupnya saja. Minuman 1 botol, walaupun di sekolahan ada cadangan minuman, tapi lebih baik dari rumah, ya. Secukupnya, misalkan anak itu biasanya 0,5 liter dalam 3 jam,
disediakan dari rumah botolnya dan air minumnya. Dan kita tidak ada jajan rutin, ya, anak-anak bawa dari rumah. Dan itu jajannya mohon yang siap, maksudnya kupas langsung dimakan, tidak ribet ya. Contohnya kacang itu ribet ya. Banyak waktu untuk kena udara bebas ya. Misalkan hal-hal yang susah, kuaci itu lebih baik yang makanan yang mudah dikupas dimakan langsung seperti itu. Bisa dipahami nggih. Wajib membawa perlengkapan pribadi terutama alat belajar sehingga tidak perlu pinjam-pinjaman. Ini mohon dikondisikan ayah bunda, bukan mengingkari pembelajaran PPKN harus saling memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Sementara nanti di sekolah pun kita kondisikan kalau dalam masa pandemi seperti ini untuk saling berbagi, saling berpinjam, saling pinjam ini sementara kita pending dulu. Nah, biar anak itu tidak tergejolak jiwanya karena sudah dipahamkan dari kelas 1, dari TK, dari PAUD untuk berbagi, maka membantu mengondisikan kejiwaan anak. Sementara tidak berbagi terlebih dahulu. Lanjut Ustaz ya. Selama perjalanan dari rumah ke sekolahan memakai masker, menerapkan etika bersih, membersihkan tangan sebelum dan sudah antar jemput. Ini ayah bunda juga mohon kerjasamanya gitu ya, ketika jemput, ketika mengantar dalam kondisi bermasker, dalam kondisi sehat dan sebagainya. Dan kalau membawa mobil tidak usah keluar ya, cukup jendela bapak ibu mobilnya dibuka, kita nanti akan memanggil putra putrinya masuk ke mobil tersebut. Kalau membawa motor harapannya tidak usah turun dari motor ketika kita melihat ayah atau bunda jemput, nanti anak menuju ke ke kendaraan masing-masing. Menghindari interaksi ustadzah dengan orang tua yang berlebihan ya. Pokoknya ke sekolahan itu hanya jemput saja, mengantar saja, tidak usah kegiatan-kegiatan yang di luar terlalu berlebihan seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu COD-nan dengan ustadz-ustadzahnya itu sekedarnya saja ya, karena kita mobilisasinya cepat karena di kampus 2 terutama ini nanti banyak mobil motor sehingga biar tidak macet, segera ada orang tak datang kita panggilkan langsung jalan seperti itu. Lanjut Ustaz ya. Selama KBM menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang B menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi, tidak saling meminjamkan botol ya dan sebagainya. Terus dilarang meminjam peralatan. Yang ini memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dan jaga jarak. Ini kita nanti akan uji ayah bunda, tidak galak tapi akan uji karena kita tahu betul COVID itu seperti apa, biar kita aman bersama, selamat bersama, sehat bersama, maka dari itu kita akan menerapkan protokoler kesehatan yang ketat di satuan pendidikan, terutama kelas 2. Dan terakhir melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gangguan kesehatan, maka harus ikut protokol kesehatan atau satuan pendidikan. Seperti tadi, kalau ada yang pilek, yang batuk, kita nanti akan telepon ayah bunda untuk segera menjemput putra putrinya. Gitu. Lanjut Ustaz. Untuk yang daring, kalau di antara kita ada yang mendaki daring terus atau kloter yang sebelumnya kan daring di rumah gitu ya, yaitu pembelajaran secara online ya, ini dengan pemanfaatan teknologi informasi itu seperti kita daring, kita menggunakan video belajar WA, video call, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Butuh kerjasama ustadz-ustadzah dan orang tua untuk mensosialisasikan pendidikan. Ayah bunda, ini di kelas saya kelas 2B, dari awal sampai terakhir Google Meet atau Zoom
itu belum pernah 28 peserta ikut semua. Absennya itu belum pernah 100%. Ini kami juga menyadari kesibukan ayah bunda, fasilitas terbatas, di rumah kadang anak tidak mengoperasikan bisa pembelajaran sendiri, ini kendala teknis. Mudah-mudahan setelah nanti ada pilihan daring, terus ada pilihan yang offline TMT, ini mudah-mudahan anak-anak mendapatkan hak 100% untuk pembelajaran di kelas 2 ini. Butuh sarana dan prasarana yang mendukung. Kalau yang daring, butuh HP dan sebagainya, kuota dan sebagainya. Pembelajaran Al-Quran menggunakan video call sudah berjalan. Yang selanjutnya utamakan jujur dalam proses pendampingan ayah bunda kepada anak-anak. Ini ayah bunda setelah ada pandemi ini. Kalau kita ulangan, ini mohon kalau pas ada ulangan PH ketika menggunakan online pilihan ganda itu biarkan anak-anak itu berekspresi dulu. Nanti kan dibaca, ketika soalnya dibacakan ayah bunda, biarkan mereka mencerna soal-soal, ya, jangan langsung dikasih tebak ini gitu. Biarkan mereka untuk mengekspresikan dulu, baru kalau terlalu menyimpang belum mudeng dipahamkan, bukan diberi tahu jawabannya. Biar mereka berkreasi secara sesuai dengan umurnya. Insya Allah soal-soal yang kita buat, ya, yang kita kirim, yang kita suruh kerjakan anak-anak itu insya Allah masih dalam dataran yang mudah bagi anak-anak dalam kondisi pandemik seperti ini. Biarkan mereka berkreasi. Oke, selanjutnya, ini hampir selesai. Kesimpulan tatap muka terbatas SDIT Insan Mulia. Ayah bunda, ini kesimpulan pembatasan jadwal durasi. Kita hanya 3 jam, terus tidak ada istirahat. Nanti di kelas itu tidak ada istirahat. Misalkan Al-Quran selesai, nanti tematik datang. Tematik selesai, nanti mapel datang. Dan itu jedanya hanya beberapa menit saja. Tetap anak beri kesempatan di sela-sela pembelajaran makan jajan atau minum ketika kehausan. Ini tidak usah khawatir, dan ketatnya itu bukan kita standar militer ya atau penjara ya. Tetap kita memberikan hak anak-anak untuk emosional anak, untuk bermain dan sebagainya. Tapi dalam lingkup protokol kesehatan. Maksimal 50% dari total siswa ditentukan oleh sekolah, ya. Kalau kelas 2 14 karena siswanya berjumlah 28. Pelaksanaan PTMT dilakukan pada hari Senin sampai Kamis. Senin gelombang pertama mungkin hari Senin, untuk satu rombongan, satu kelompok itu 2 hari seperti itu. Bentuknya nanti disesuaikan dengan kelas masing-masing. Sekolah tatap muka dilaksanakan maksimal 2 hari, setiap siswa kelas 2 hari ya. Terus kelas tidak diisi 100%, tidak masuk secara keseluruhan 28 jadi satu kelas, tidak ya. Karena berlawanan dengan konsep TMT. Memastikan penerapan protokoler kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Ini perilaku kebiasaan, menjadi kebiasaan sehari nanti. Memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Dari mereka secara akhlak akan terbentuk seperti itu. Penerapan etika bentuk bersin, ya. Ini ayah bunda, kalau dalam kesehatan, kalau kita bersin yang betul seperti ini, ASI atau seperti ini. Nanti berikan kami masukan ya. Apakah ya gini, apa tangan 2 atau tangan 1 atau gimana? Selanjutnya, penerapan etika bentuk bersin tadi sudah, yang orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti tatap muka terbatas. Nanti ada surat pernyataan ayah bunda, baik yang daring maupun yang TMT, ada surat pernyataan. Karena itu adalah sebagai dasar kita melangkah. Yang terakhir, berdoa bersama-sama agar TMT berjalan dengan baik. Amin. Oke, selanjutnya Ustazah, terakhir. Nah, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, pelaksanaan jika tidak ada kendala akan dilaksanakan tanggal 16 hari Senin Agustus 2021.
pembelajaran tatap muka dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini sudah full, kalau kemarin separuh ya. Berarti misalkan SDIT ada 400 siswa, berarti satu hari itu ada 200 siswa dibagi menjadi 2 kampus. Insya Allah tidak terlalu crowded, tidak terlalu padat ya. Tetap tempat SDIT Insan Mulia di kampus 1 dan 2. Kelompok belajar siswa ditentukan oleh guru kelas nanti ya. Atau nanti sore nanti akan di-share nama-nama yang menjadi kelompok pertama dan 2. PMT dilaksanakan paling lama 3 jam. PTMT dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan nasib yang ditentukan oleh sekolah. Yang terakhir, kerjasama orang tua dan sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran TMT sangat mendukung dalam pelaksanaan program ini. Begitu Ayah Bunda, alhamdulillah untuk konsep yang kita tawarkan, yang kita godok kebijakan ini sehingga hari ini bisa diflurkan sebagai bahan PUMG pada hari ini. Mekaten yang saya dapat sampaikan, kurang lebih minta maaf, saya kembalikan kepada Ustadzah Mala sebagai moderator. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi Ayah Bunda, saya pertegas lagi, ini akan mendapat dua keputusan. Yang pertama, saya mengikuti PTMT, saya akan 2 hari mengikuti PTMT, dan kelompok yang satunya nanti daring. Jadi seperti itu bergantian. Nah, untuk sesi selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Monggo Ayah Bunda bagi yang mau bertanya, mikrofonnya boleh kan langsung disebut nama serta pertanyaannya. Monggo Ayah Bunda, kalau ada yang belum paham atau perlu dipahamkan pada pertanyaan yang lain, boleh bertanya. Kita diskusi bareng-bareng deh. Ini setuju semua ini. Setuju. Cepat rampung Ustadzah. Alhamdulillah. Oke. Memberikan dari Mungkin monggo. Monggo Bun, kalau ada pertanyaan. Ustazah malah mau tanya Us. Monggo. Sama Mila, orang tuanya Livi, kelas 2A. Kebetulan kan sampai sekarang kondisinya saya masih di luar kota. Kemudian kalau misalnya daring setiap hari nggak bisa ikut PMT, nanti pas gilirannya yang PMT seperti apa ya, daringnya tetap kayak biasa atau gimana? Terima kasih. Saya jawab ya Bun. Untuk Mbak Livi, kondisinya masih di luar kota, berarti daring murni, ya. Tetap ada pelayanan yang sama. Misalnya, nanti kalau bundanya ada berencana mau ke sekolah, mau ke kampung gitu, nanti otomatis membuat surat pertanyaan dan bisa mengikuti PT seperti ini. Kalau daring itu daring semuanya, tapi kalau PTMT otomatis ada daringnya, ada PTMT-nya. Ya, maksudnya kalau misalnya pas lagi gilirannya harusnya PTMT, tapi tetap materinya sama kayak waktu pas di Livi dari misalnya Senin harusnya PTMT, tapi Livi kan nggak bisa masuk ya. Berarti tetap hari Senin itu pelajarannya sama kayak
sambil PTMT kan ya, tapi hanya daring aja gitu kan ya? Oh iya. Nah, oh gitu Bun. Jadi kemarin kan ada surat pernyataan itu ada yang belum bersedia, berarti otomatis kan daring ini. Nah itu nanti tidak kan di kelompok yang PTMT Bunda, berarti jadwalnya itu masih sama terus, baik yang daring maupun PTMT, tidak ada yang lain. Misalnya hari ini membahasnya mata pelajaran mapel yang di PTMT, yang di daring juga sama Bun, seperti itu. Tidak ada kalian ya sama semua ya, baik PTMT maupun daring. Ya, udah. Terima kasih Us. Sudah depan Bun. Oh ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 2 SDIT yang saya hormati. Sekedar sharing Ustadz Rohman, kemarin saya mengikuti rapat persiapan PTM di kabupaten gitu, di lantai 3 Seda. Kemarin Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwasannya kita sementara baru persiapan Ustadz. Kita maksudnya di masing-masing tingkat pendidikan agar mempersiapkan kalau nanti sudah diperbolehkan untuk melakukan PTM gitu. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena memang di rapat kemarin disampaikan ada beberapa aturan yang mungkin belum sinkron. Di instruksi Mendagri yang terakhir itu memang di level 3, level 2 dan level 1 itu bisa melakukan PTM. Kemudian karena daerah Kabupaten Pekalongan waktu itu informasi atau instruksi dari gubernur belum turun, akhirnya inisiatif daerah untuk segera menindaklanjuti instruksi Mendagri itu dibuatlah instruksi bupati yang seperti tadi disampaikan Ustadz Roman sebagai standar atau sebagai dasar dari pelaksanaan PTM yang akan direncanakan di SDIT. Nah, ternyata setelah instruksi bupati turun instruksi gubernur yang intinya sementara ini untuk di Jawa Tengah untuk tidak melakukan PTM dulu. Nah, ini mohon kembali dijadikan satu pertimbangan. Kalau secara pribadi barangkali orang tua yang mungkin hampir semuanya orang tua menghendaki pengennya sih PTM segera dilaksanakan karena sadar kami menyadari dan merasakan ketika kami harus ngajar anak ikut mendampingi daring ini satu hal yang tidak mudah dan ini menjadi beban karena kita masing-masing punya kesibukan. Nah, kemarin disepakati di tingkat Satgas Kabupaten PTM itu bahwasanya semua mempersiapkan diri untuk jika legal formalnya telah terjadi sinkronisasi itu baru dilaksanakan PTM secara terbatas bagaimana di instruksi Mendagri yang terakhir itu kurang lebih seperti itu Ustadz Rohman dan Ustadz malah Ustadz barangkali bisa menjadikan satu pertimbangan nanti kalau misalnya ternyata instruksi gubernur atau kita tunggukan PPKM level yang sekarang ini diperpanjang sampai 16 nggih. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 16 nanti ini sudah berakhir, mudah-mudahan harapan kita berakhir dan kondisi pandemi segera lalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa
dan kita bisa PTM, bisa ya tadi orang bisa bebas melakukan sesuatu dengan tetap melaksanakan protokol karena memang pandemi atau virus COVID ini hal yang tidak kelihatan, yang kita tidak ngerti, terbawa dan itu ternyata mudah menular. Ini sharing dari saya Ustadz Rahman, barangkali bisa menjadikan satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Untuk kemarin berarti ya baru ada regulasi di pemerintahan menyikapi instruksi gubernur yang terbaru. Dan kenapa untuk kelas 2 yang kemarin sebenarnya hari Senin kemarin sudah TMT karena mengikuti sampai batas PPKM yang diinstruksikan Pak Jokowi sampai tanggal 9, sehingga pada waktu habis diperpanjang sampai tanggal 16 gitu. Itu penambahan seperti itu. Dan kebetulan kita pun punya kepentingan 14 hari pas berkepatan tepat itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu 14 hari TMT yang kelas-kelas terutama kelas 1 yang mendahului devaluasi. Dan kita rapat Dewan Guru menentukan Senin dan itu batas akhir PPKM secara nasional. Mudah-mudahan kebijakan PPKM yang terakhir tanggal 16 yaitu tidak berpanjang lagi. Maka dari itu kita inisiatif tanggal 16 tepat itu kita melaksanakan TMT dengan protokoler yang sangat ketat. Nah, kita pun diskusi yang panjang Pak berkaitan dengan penentuan hari Senin besok, dan kita secara perseorangan komunikasi dengan pihak dinas, pihak yang terkait dengan kesehatan, dinas kesehatan dalam arti perseorangan bukan kebijakan. Ini apalagi kita sebagai lembaga yang swasta ya, sehingga kita memberanikan karena kita punya standar prokes, dalam arti standar protokol kesehatan yang insya Allah untuk pelaksanaan ke depan kita bisa menerapkan sesuai dengan aturan. Dan kita tetap dengan satuan pendidikan yang swasta itu kita berusaha untuk mengikuti peraturan pemerintah juga, tapi kebijakan itu tersampaikan atau dilaksanakan, kita minta pertimbangan dari segala sisi. Dan ini nanti informasi yang dari jenengan tak sampaikan ke kepala sekolah yang kebijakan terbaru instruksi gubernur, karena kita mengacu kepada kabupaten itu level 3 dan Mendagri ya, Mas Menteri Pendidikan. Dan instruksi yang gubernur ini kan baru Pak nggih, baru kemarin berarti nggih, belum tersosialisasikan. Dan ini terima kasih sebagai bahan pertimbangan, dan selama tidak ada kebijakan yang dari SDIT pembatalan, maka sementara untuk TMT hari Senin itu tetap berjalan. Terus nanti kita sebagai yang eksekutor atau sebagai pemimpin atau kepala sekolah ini nanti tak sampaikan hasil diskusi di forum ini, nanti kebijakan seperti apa. Dan apa yang saya sampaikan sementara tetap berjalan, itu ayah bunda, dan kita tetap melaksanakan aturan sangat ketat, misalkan hari Senin tetap dilaksanakan seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Monggo ayah bunda dicukupkan nggih. Ada pertanyaan lagi? Sebelum itu saya mau menjelaskan alur nggih. Misalnya besok Senin itu jadi ketika anak berangkat sampai di depan kampus 2, nanti mohon anak-anak diarahkan ke arah sebelah timur. Sebelah timur itu sudah ada tempat cuci tangan. Nah, anak-anak nanti cuci tangan dulu,
baru bisa naik ke lantai atas. Untuk kelas 2A, tempatnya di lantai 2 yang sebelah timur. Sedangkan kelas 2B dan 2C ada di lantai 3. Oke. Nanti setelah sampai di depan kelas masing-masing, ada ustadz-ustadzah yang siap mengukur suhu tubuh anak-anak serta mencatatnya. Nah, selama anak-anak di sekolah itu, insya Allah anak-anak tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelas. Jadi sampai dijemput itu, misalnya belum dijemput, masih ada di ruangan kelas menunggu jemputan. Maka dari itu minta kerjasamanya ayah bunda untuk menjemputnya tepat waktu, nggih. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Cukup Ustaz ya. Kalau gitu saya cukupkan perjumpaan POMG hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa tafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC mohon maaf apabila salah kata atau salah sikap. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last.